kabar yang sebenarnya kalau bagi pemburu bunga ini sebenarnya kabar yang baik kayak gitu ya. Oke. Karena seperti yang kita ketahui kemarin, pada seri terakhir kemarin SBN Retail itu banyak yang tidak kebagian kayak gitu ya. Nah, kalau kita melihat sendiri sebenarnya tingkat keretailan SBN Retail itu makin lama makin membaik. Sebagai contoh untuk yang ORI 22 yang terakhir dengan 13 triliun dengan kupon 5,95%, tingkat keretailannya per investor itu 329 juta. Namun ST009 seri yang terakhir kemarin terbit yang mempunyai fitur floating floor itu memberikan kupon 6,15%, hanya 10 triliun tapi rebutan. Tingkat keretailannya 282 juta per investor. Artinya apa? Artinya ini semakin diminati oleh investor-investor retail. Jadi kami melihat bahwa seiring dengan suku bunga yang akan menaik, sebenarnya imbal hasil dari SBN Retail ini juga akan mengikuti. Nah, ini berarti yang tadi seperti kami sebutkan sebelumnya bahwa peluang nih bagi investor retail untuk apabila supply-nya juga banyak, tentunya ini hal yang cukup menarik untuk dikoleksi. Oke, nah ini bicara terkait demand pada SBN Retail yang mana juga animonya cukup besar begitu ya Pak Ivan seperti yang Anda katakan tadi. Sebetulnya karakteristik SBN Retail seperti apa yang tentunya demand-nya juga cukup diminati bagi para nasabah Anda? Ya, sebenarnya SBN Retail baik yang tradable itu artinya bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, maupun yang non-tradable sebenarnya keduanya juga menawarkan fitur-fitur yang cukup menarik. Untuk yang tradable tentunya selain kupon yang diberikan, ada kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan kenaikan capital gain. Jadi apabila kita menaruh misalnya 10 juta rupiah, ada kemungkinan nih dana tersebut bisa pokoknya saja itu bisa menjadi 10 juta 100 ribu, 10 juta 200 ribu kayak gitu atau 10 juta 500 ribu kayak gitu ya. Selain menerima kupon yang tetap. Nah, itu untuk yang tradable. Sedangkan untuk yang non tradable sebenarnya ada fitur yang menarik juga seperti misalnya kupon floating with floor seperti yang kemarin 6,15% ST009. Apabila tidak bisa dicairkan sesaat, namun ada window-nya untuk redemption. Namun apabila suku bunga naik, maka kuponnya juga ikut menaik. Tapi apabila suku bunga itu turun, kuponnya tetap. Jadi tidak ikut menurun kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mempunyai kelebihan sendiri. Nah, tentunya bagi investor, baik itu investor pemula maupun investor yang sudah advance seperti itu ya. Sebenarnya ini cukup menarik juga untuk dikoleksi ya, siapapun itu, tipenya seperti apa. Apabila memang ingin memberikan imbal hasil yang cukup baik, SBN ini cukup layak untuk dikoleksi. Apalagi pajaknya juga tidak sebesar pajak deposito. Pajak deposito atas bunga itu 20%, ini 10%. Oke, nah ini menarik kan kita bicara terkait skema kupon begitu ya di 2023 ini. Sebetulnya yang mana juga diharapkan dan juga diminati pastinya oleh nasabah Anda di skema kupon yang mana Pak Ivan? Ya, bagi investor tentunya yang memberikan kupon yang tertinggi itu yang menarik ya, karena SBN Retail ini resikonya relatif kecil, bahkan bisa dikatakan zero risk atau resikonya nol, karena perlu diketahui bahwa pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh temponya itu 2 tahun, 3 tahun kayak gitu ya, itu dilindungi oleh undang-undang dan dananya disediakan oleh APBN setiap tahun. Jadi sudah zero risk. Pajaknya juga lebih kecil daripada bunga deposito misalnya, dan memberikan imbal hasil yang cukup menarik. Kemudian fitur-fiturnya tadi misalnya kupon floating with floor tadi ya, cukup menarik juga. Atau kalau apabila ingin mendapatkan kemungkinan untuk potential gain itu juga bisa gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah ya mana saja yang memberikan nilai yang tertinggi itu tentunya yang dipilih, yang diminati. Mana cuan yang lebih besar ujung-ujungnya ya Pak Ivan ya. Tapi kalau kita bicara juga terkait evaluasi di 2022 lalu begitu ya terkait investasi dan juga instrumen investasi yang ada, sebetulnya di nasabah Anda sendiri ada atau tidak peralihan dana misalnya dari saham lalu karena memang obligasi SBN lebih menarik, ada peralihan dana ke sana atau seperti apa? Ya, ada. Dan cukup signifikan. Jadi total pertumbuhan aset under management kami untuk kelolaan dana investasi itu meningkat sekitar 45%.
dan itu dari year on year ya, satu tahun terakhir gitu ya. Dan peningkatan terbesar itu adalah di obligasi yang didominasi juga oleh SBN Retail. Jadi kami melihat bahwa sebagai investor dan semakin teredukasinya investor kayak gitu ya. Kemudian juga mengetahui seperti tadi perbandingan kita bandingkan, kita berbicara, berdiskusi bahwa oh ya ini pajaknya 10%. Kalau dibandingkan bunga deposito atau bunga tabungan itu pajaknya 20% kayak gitu ya. Sudah mulai berhitung atau mulai berkalkulasi. Kemudian ditambah fitur yang menarik seperti tadi yang floating with floor. Oh kalau suku bunga naik akan ngikutin nih. Wah itu semakin semakin oh ya jadi saya nggak usah pusing-pusing lagi. Jadi memang ada pergeseran. Memang tentunya untuk di di tabungan atau deposito itu memang sudah biasa kayak gitu ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun kami melihat memang ada pergeseran bahwa minat untuk membeli SBN Retail yang notabene penjualannya hanya bisa melalui online itu juga meningkat di tahun lalu. Oke, terjadi peningkatan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat begitu ya ada terjadi peningkatan, sebetulnya dari nilai AUM-nya targetnya di tahun 2023 ini di angka berapa sih, Pak Ivan? Ya, target kami sendiri tentunya double digit ya, di atas 10%. Namun saya rasa target itu tergantung bagaimana kita akan melihat kesempatan yang ada. Dan kami melihat bahwa kesempatan di Indonesia ini penetrasi terhadap instrumen investasi seperti misalnya domestic investor kita total mungkin baru 10 juta dibandingkan jumlah penduduk kita yang 270 juta. Ini masih merupakan potensi besar yang bisa digali. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa semakin teredukasinya masyarakat tentang digital. Sebenarnya ini juga peluang juga memperbesar instrumen-instrumen seperti tadi yang SBN Retail yang memang hanya bisa dibeli melalui online, tidak melalui kertas lagi kayak gitu ya, paper kayak gitu, harus mengisi form kayak gitu enggak. Jadi ini sebenarnya semakin menunjukkan bahwa potensinya itu semakin ada. Kemudian apabila kita lihat beberapa data SBN Retail terakhir seperti misalnya ORI 22 itu ada 44.000 investor. 40.000 investor, sekitar 40.000 investor seluruh Indonesia. 40.000 investor, namun 45%-nya itu adalah millennials. Ya, kemudian ST009 yang terakhir pun juga menunjukkan informasi yang sama bahwa millennials ini juga semakin makin memperbanyak porsinya